So, hai teman-teman, balik lagi ketemu lagi bareng Evan di sini. Kali ini kayaknya kurang deket deh. Setelah agak lama aku jeda, kali ini aku akan bawakan kisah baru buat teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin ngucapin juga terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya ngeklik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Langsung aja, ini dia. Bajak laut yang paling bengis dan kejam biasanya didominasi oleh para kaum pria. Berlayar di bawah bendera hitam, mereka mengunjungi semua tempat yang mereka sukai dan melakukan eksploitasi, entah itu menjara, memperkosa, dan bahkan mendatangkan malapetaka di sepanjang jalan yang mereka lewati. Namun di antara semua bajak laut pria, ada seorang bajak laut wanita yang bukan mengibarkan bendera hitam, melainkan mengibarkan bendera merah. Dia adalah seorang pelacur kanton dari dalam kapal bordil yang menjadi kapten bajak laut terbesar dan mungkin bajak laut paling kejam dari semua bajak laut yang pernah ada pada abad ke-19. Cingsih begitulah namanya, salah satu raja bajak laut yang sukses yang pernah berlayar di laut. Bahkan saking kuatnya, pasukan laut Inggris, Cina, dan Portugis pun tak mampu menyamai kekuatannya di laut. Berlayar dengan armada bendera merah yang terkenal, kisahnya sempat dihidupkan kembali dalam film Pirates of the Caribbean. Kalau kalian pecinta film The Pirates of the Caribbean pasti tahu sosok Madam Ching ini. Dia adalah salah satu dari 9 tokoh yang kuat untuk memerintah Seven Seas. Madam Ching yang bernama asli Xin, dia adalah seorang pelacur dari salah satu daratan Cina, yaitu daerah Kanton. Masa kecilnya juga amat suram. Ia diculik oleh bajak laut dan dijual sebagai pelacur ke salah satu kapal bordil di kampung halamannya pada usia 15 tahun. Namun ia menggunakan pekerjaan dan keahliannya untuk mendapatkan potongan informasi berharga dari pelanggannya. Dan akhirnya ia pun berhasil dengan mendapatkan beberapa di antaranya adalah informasi dari elit Cina Selatan yang rahasianya tak sengaja terungkap pada saat Xin menjalankan pekerjaannya di atas ranjang. Jadi sambil dia melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial, dia juga berhasil mendapatkan informasi tersebut. Dan rahasia kecil yang berharga ini membuat dia naik pangkat di dalam kapal bordil dan mengatur operasi penyelundupan sendiri. Keren. Dan akhirnya pada 1801, ia menarik perhatian salah satu kapten bajak laut yang paling menakutkan, Zheng Yi. Zheng Yi adalah komandan besar armada bendera merah. Zheng Yi sendiri memiliki kapal dan jaringan bajak laut yang sudah mapan dan dia memiliki informasi yang sangat berharga tentang beberapa individu yang dihormati. Jadi Zheng Yi ini terkenal sebagai salah satu kapten yang memang cukup sudah memiliki kekuatan yang besar. Dan pada akhirnya pada saat pembicaraan intim mereka di ranjang berubah menjadi pembicaraan bisnis. Nih, dari awalnya yang cuma pengen main-main nih Kapten Zheng Yi ini, yang cuma pengen cari-cari kesenangan, akhirnya menimbulkan kesepakatan bisnis yang dimana mereka sepakat untuk melakukan perkawinan. Inilah yang mengubah hidup Xin selamanya. Xin bahkan membuat kesepakatan dengan calon suami tercintanya tadi itu, perjanjian pernikah yang disebut Kode Bajak Laut. Kode bajak laut ini akan memberinya kendali bersama atas seluruh armada dan bagian yang sama dari hasil jarahan. Jadi mereka sepakat untuk mendirikan armada dan melakukan penjarahan bersama-sama dan hasilnya dibagi dua, teman-teman. Dengan kekuatan dan kelihayan yang semakin kuat, sekarang Madam Ching semakin kuat. Bersama-sama mereka berhasil membentuk aliansi bersama para bajak laut kanton besar lainnya yang berhasil mereka taklukkan di bawah komando mereka dalam waktu kurang dari 6 tahun. Dalam waktu kurang dari 6 tahun, karir mereka pun berhasil meningkat dan menjadi salah satu bajak laut yang ditakuti. Xin mengubah setiap musuh sebelumnya menjadi sekutu bawahan, dan mereka secara sadar menggunakan kekerasan dan kebrutalan untuk mendapatkan uang dan barang. Mereka menanamkan rasa takut pada siapa saja yang mungkin melawan mereka, bahkan melakukan pemerasan yang dimainkan dengan sempurna terhadap lawan-lawan mereka, dan yang mempunyai hubungan politik terhadap Xin. Jadi Xin ini melakukan gerakannya itu dengan melawan musuh-musuh mereka yang memiliki potensi besar, dan Xin juga memanfaatkan informasi-informasi politik yang dia punya untuk mempermainkan lawannya. Pada tahun 1807, suaminya meninggal pada usia 42 tahun. Dia hilang di laut dan tidak pernah ditemukan lagi setelah dilanda tsunami yang keras di Vietnam. Ini masih sekitaran ASEAN ya kayaknya ya. Setelah itu tentu saja banyak orang yang ingin mengambil alih posisi kapten. Jadi banyak yang berebut untuk menjadi suaminya Madam Ching sendiri. Xin pun dikelilingi oleh ketidakpastian dan ancaman bahaya dari segala arah yang ingin memperebutkan posisi tertinggi untuk armada mereka.
Dia pun harus menemukan cara untuk tetap berada di puncak sebagai komandan, menjaga potensi pemberontakan. Jadi Madam Ching ini gak habis pikir meskipun suaminya udah meninggal, dia tetap harus pintar bermain politik, bagaimana caranya dia bisa tetap berkuasa. Dan pada akhirnya dia mengatur strategi dan pertama yang didapatkan adalah dia menikah lagi memilih putra angkat suaminya yaitu Cheng Posai yang baru saja akan menggantikan ayahnya. Semua yang Xin lakukan adalah untuk masa depan kelompok perompaknya. Jadi dia strateginya ini adalah secara nggak langsung untuk memajukan masa depan kelompoknya itu sendiri. Ketika suaminya meninggal, Xin masih merupakan penjaga rahasia kecil yang berharga yang berhubungan dengan orang-orang berpengaruh yang tetap dia simpan di kantongnya. Dan namanya juga berubah menjadi Madam Ching. Jadi Madam Ching ini tadi dia tetap menyimpan beberapa informasi-informasi rahasia yang mungkin suatu saat dia gunakan sebagai kartu as kali ya, biar karirnya itu ketika ada masalah atau mungkin ketika ingin melakukan tindakan perlawanan terhadap lawan-lawannya, dia mengeluarkan kartu as tersebut. Dan dalam beberapa minggu dia memiliki kendali penuh dan mutlak atas seluruh armada bendera merah, menggabungkan semua kapal dan setiap kapten bajak laut lainnya, dan mengumpulkan semua pelaut dan bajak laut yang jatuh di bawah komando mereka. Pada titik itu, ia menjadi kapten lebih dari 1.800 kapal dan memiliki awak kapal lebih dari 100.000. Yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak. Ini besar banget nih dia. Masanya udah begitu banyak. Ia menantang negara-negara besar pada masa saat itu seperti Britania Raya atau Inggris, Portugal, dan dinasti Qing. Ia adalah salah satu bajak laut terkuat di Asia dan dunia. Ching Xin dibantu oleh suaminya yang baru menyusun dan menerapkan aturan ketat yang sangat berat bahkan untuk standar bajak laut sendiri. Jadi sekalipun dikenal dengan bajak laut yang memiliki tidak punya aturan atau barbar, Madam Ching ini profesional, dia mengatur etika bajak lautnya dia sendiri. Kesetiaan dan rasa hormat adalah di atas segalanya. Setiap ketidakpatuhan atau tindakan tanpa perintah akan langsung dihukum. Mencuri dari hasil jarahan akan mati dengan taruhan kepala. Jadi kalau kamu lagi menjarah terus kamu nguntit dari hasil jarahan itu, kepalamu akan dipenggal. Semua barang dan tawanan yang ditangkap harus dihitung dan diperiksa. Dan perkosaan tidak boleh dilakukan sejak saat itu, dan siapapun yang ditemukan melakukan itu akan dipancung. Jadi sedikit agak manusiawi ya, meskipun pada dasarnya bajak laut yang lain itu kalau mampir dan menemukan wanita pasti mereka melakukan pemerkosaan. Sedangkan Madam Ching ini menjunjung tinggi bahwa dilarang ada pemerkosaan dan jika terjadi kamu akan dipancung. Dan hubungan seksual konsensual dengan tawanan wanita yang akan dilakukan pada saat bertugas akan mendapatkan hukuman taruhan kepala baik untuk pria dan wanita. Dan pada akhirnya dia adalah penguasa yang kejam tanpa rasa takut dengan dunia luar. Di sisi lain, uang yang disita dalam penjarahan akan dipertanggungjawabkan dan didaftarkan sebelum didistribusikan. Madam Ching menyusun sebuah sistem di mana kapal yang bertanggung jawab atas penangkapan akan menerima 20% dari hasil curian. Sisanya masuk ke dana kolektif besar untuk disebarkan di antara seluruh armada. Jadi dia udah membuat seperti sistem sebuah kenegaraan di mana ada gubernur-gubernurnya dan mereka akan memberikan dana-dana daerah. Kayak gitu deh kurang lebihnya. Dan atas sistem keuangan yang dibangunnya tak tanggung-tanggung, efeknya sangat mengerikan. Bayangin nih, di abad ke-19 dan ini bukan sebuah negara ya, sistematisnya dia adalah sebuah bajak laut membuat sistem yang seperti itu. Dan itu berhasil. Dimana ini udah seperti sebuah negara di atas kapal tuh. Apabila ada kegagalan atau penyelewengan dalam sistem keuangan itu, akan mendapatkan kecaman publik yang keras atau akan dipenggal. Kalau di Indonesia mungkin yang korupsi atau yang nyelewengin dana masih bisa kemana-mana deh. Nggak kayak Madam Ching. Dan armadanya berkuasa di banyak desa-desa dan pantai, dan bahkan menetapkan pajak kepada beberapa pemukiman. Menurut Robert Anthony, Madam Ching merampok kota, pasar, dan desa dari Makau hingga Kanton. Ini semua di daratan Cina deh, kayak daratan Cina, Makau. Di salah satu desa pesisir, desa Sansan, mereka memenggal 80 pria dan menculik perempuan dan anak-anak mereka, dan menahan mereka untuk dijadikan tebusan. Hingga akhirnya mereka dijual sebagai budak. Tahun demi tahun, armada bajak laut Madam Ching yang dijuluki Armada Bendera Merah menebar teror di lautan. Tak kurang kapal dagang Inggris, Prancis, dan Portugal menjadi mangsa anak buah Madam Ching. Gangguan Armada Bendera Merah sangat berdampak bagi Inggris waktu itu, dan Prancis, Portugal, dan Kekaisaran Qing juga.
Mereka menginginkan laut Cina yang bersih dari bajak laut untuk proses perdagangan mereka. Jadi pada abad ke-19 dan kayaknya sampai sekarang memang laut Cina itu masih menjadi salah satu jalur perdagangan laut. Namun, meskipun sudah begitu, tetap susah banget nih untuk nyingkirin Madam Ching dan anak buahnya. Pada Januari 1808, pemerintah Cina berusaha menghancurkan armadanya dalam serangkaian pertempuran sengit. Namun armada Madam Ching berhasil menjara dan mengambil alih kapal pemerintah. Dari yang pertama dia mau diserang, malah dia mengambil alih kapalnya pemerintah tadi. Pemerintah harus kembali dan hanya menggunakan kapal penangkap ikan untuk pertempuran. Jadi Madam Ching membuat malu para tentaranya Cina pada saat itu, di mana mereka niatnya untuk menghabisi, malah mereka pulang dengan kapal yang lebih kecil atau dengan kapal nelayan. Dan pada saat yang sama ketika pemerintah menyerangnya, Madam Ching menghadapi ancaman yang lebih besar dalam bentuk armada bajak laut lainnya. Salah satu khususnya adalah Opo Tai, mantan sekutu perompak yang mulai bekerja sama dengan pemerintah Qing. Pemerintahan Qing ini adalah salah satu dinasti Cina, di mana mereka bekerja sama dengan mantan sekutunya Madam Ching sendiri, di mana dia berkhianat dan membantu Kekaisaran Qing untuk menghabiskan Madam Ching itu sendiri. Dan akhirnya Madam Ching dan para anak buahnya terpaksa mundur dari pantai. Selama bertahun-tahun armada bendera merah di bawah kekuasaan Madam Ching tidak dapat dikalahkan, baik oleh dinasti Qing sendiri ataupun oleh pemburu hadiah Portugis ataupun Inggris. Kemudian pada tahun 1809, Madam Ching berhasil ditangkap oleh Richard Glasspool, seorang perwira dari East India Company, kapal The Marquis of Ely, dan 7 pelaut Inggris. Dari bulan September 1809 hingga Januari 1810, armada Qingxi dan armada Chengpo mengalami serangkaian kekalahan yang ditimbulkan oleh Angkatan Laut Portugis di pertempuran Mulut Macan, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk bertahan selamanya. Akhirnya mereka menerima amnesti yang ditawarkan oleh pemerintah Imperial Qing. Amnestinya adalah kepada semua perompak yang setuju untuk menyerah, mengakhiri karir mereka dan diizinkan menjaga harta rampasan pada tahun yang sama. Amnesti ini memungkinkan hanya 60 perompak yang akan dibuang, 151 akan diasingkan, dan hanya 126 yang harus dihukum mati. Dari seluruh pasukannya sebanyak 17.318 bajak laut. Jadi di masa kehancurannya Madam Ching ini, dari 100.000 anak buahnya tadi semuanya berkurang hingga akhirnya tinggal 17.318. Dan suaminya ditugaskan sebagai komandan di armada elit pemburu bajak laut dari Kekaisaran. Dia diberi tugas untuk memburu apapun yang tersisa dari armada bendera merah yang sedang melemah pada saat itu. Pada tahun 1813, Madam Ching memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal yang tidak diketahui. Anak ini hasil pernikahannya dengan anak angkatnya tadi, dan setelah Chengpo meninggal di laut pada tahun 1822, Madam Ching memindahkan keluarganya kembali ke kota asalnya di Guangzhou, Cina, dan membuka sebuah rumah judi dan rumah bordil. Madam Ching sendiri meninggal di tempat tidurnya dikelilingi oleh keluarganya pada tahun 1844 pada usia ke-69 tahun. So teman-teman, demikian cerita hari ini. Jangan lupa buat kalian untuk like dan komen video ini. Jangan lupa buat subscribe juga biar channel ini semakin berkembang dan semakin lebih baik ke depannya. So terima kasih. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.